Ada masih di realita pemirsa, seorang anak di bawah umur dihamili guru agamanya di Pondok Pesantren Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Kepada orang tuanya, korban mengaku sudah dinikahi secara siri oleh gurunya. Guru agama di pondok pesantren di Kecamatan Tenggarong, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur diduga menghamili seorang santri. Santri masih berusia 16 tahun dan masih duduk di kelas 2 SMA. Orang tua korban pun sempat kaget saat mengetahui anaknya hamil. Bahkan dari pengakuan korban, sang anak sudah menikah siri dengan guru agama. Pihak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kutai Kertanegara pun kini mendampingi korban yang kini trauma dengan kehamilannya. Kami melakukan yang namanya pendampingan. Pendampingan itu pada saat melapor ke Polres atau pada saat mendampingi, pada saat melakukan visum juga. Visum dilakukan setelah ada surat perintah pemeriksaan visum dari kepolisian. Jadi kami dampingi. Ya, kondisinya sekarang baik. Memang informasi dari psikolog kan memang mengalami trauma. Karena korban itu mengalami hamil ya. Selain pendampingan, polisi juga telah mengusut kasus pernikahan siri yang melibatkan anak di bawah umur ini. Berdalih akan menurunkan ilmu kesaktian, oknum guru ngaji di Kabupaten Tangerang, Banten mencabuli korbannya. Polisi sudah menerima laporan dari 3 korban yang mendapat perlakuan aksi bejat pelaku. Pelaku yang berprofesi guru ngaji ditangkap polisi akibat mencabuli 3 murid laki-lakinya di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Pemuda 24 tahun ini tega mencabuli 3 anak didiknya yang masih berusia 8 hingga 11 tahun hingga berkali-kali usai mengaji. Dalam aksi cabulnya, pelaku mengiming-iming para korban akan diberi ilmu kesaktian asalkan menuruti nafsu bejatnya. Kapolresta Tangerang mengatakan kasus cabul guru ngaji ini terbongkar setelah salah satu dari 3 korban melapor ke orang tuanya hingga akhirnya dilanjutkan ke polisi. Menawari anak-anak ngajinya ini untuk menurunkan ilmu atau godam kepada anak ini sehingga anak ini mau dilakukan pencabulan. Jadi seperti itu. Ya, ini masih kita dalami untuk berapa lamanya. Yang jelas saat ini sudah ada 3 korban dan kita kembangkan ke korban-korban yang lain. Hingga saat ini polisi terus masih melakukan penyelidikan. Pasalnya pelaku mengaku sudah mencabuli 11 anak didiknya, namun hanya 3 yang membuat laporan. Terdakwa pemerkosaan 13 santriwati boarding school di Bandung, Jawa Barat, Heri Wirawan, dituntut hukuman mati dan kebiri kimia oleh jaksa. Jaksa juga meminta harta Heri disita untuk digunakan untuk membiayakan hidup dan pendidikan anak-anaknya. Dalam sidang terhadap terdakwa pemerkosa 13 santriwati Heri Wirawan, jaksa penuntut umum yang dipimpin Kejati Jawa Barat Asep Mulyana menuntut terdakwa dengan hukuman paling berat karena menilai tindakan terdakwa kejahatan luar biasa. Heri Wirawan dituntut hukuman mati dan kebiri kimia, denda 500 juta dan restitusi bagi para korban 331 juta rupiah. Jaksa juga minta majelis hakim membubarkan pesantren milik terdakwa dan merampas harta kekayaan Heri untuk dilelang dan digunakan biaya sekolah korban dan bayi-bayinya. Pondok Pesantren Tafiz Madani, Yayasan Nur Huda Komplek Bagasatwa, ya, dan kemudian merampas harta kekayaan aset terdakwa, baik berupa tanah dan bangunan, pondok pesantren, dan aset kekayaan terdakwa lainnya, baik yang sudah disita maupun yang belum disita, untuk dilelang. Ya, dan hasilnya serahkan kepada negara, SEKU pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya. Yang selanjutnya digunakan untuk biaya sekolah anak-anak plus bayi-bayinya dan kehidupan kelangsungan hidup daripada mereka. Terkuak Heri Wirawan, guru pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat, memperkosa 13 santriwati yang ia didik. Pelaku memperkosa para muridnya hingga hamil dan melahirkan. Sejumlah korban bahkan diperkosa pelaku sejak masih di bawah umur.
Selanjutnya pemirsa, perilaku menyimpang seorang pria yang berprofesi sebagai guru ngaji di Bogor, Jawa Barat menghantarkannya ke rumah tahanan. Pelaku diketahui mencabuli 5 anak didiknya di rumahnya. Warga sekitar yang mengetahui perbuatan bejat pelaku emosi dan merusak rumah pelaku. EM, guru ngaji asal Pasar Rebo, Jakarta Timur ini digelandang polisi dari rumahnya di wilayah Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku diamankan dari warga setempat yang emosi akan perbuatan bejatnya. EM digeruduk warga setelah salah seorang murid ngajinya mengadu kepada orang tua telah dilecehkan secara seksual oleh pelaku. Warga yang tidak terima dengan perilaku sang guru ngaji pun merengsek ke dalam rumah dan membuat kerusakan. Pasalnya warga akhirnya mengetahui jika korban pelecehan pelaku bertambah menjadi 5 anak. Menurut berita sih ada korban yang nangis pulang ke rumah ngadu ke orang tuanya. Nangis ke orang tuanya, aduh ya. Diapain katanya, Kang? Katanya dicabuli gitu ya, dilakukan di sono lah. Ya, dilakukan di sono. Iya. Laki perempuan, Kang? Perempuan. Perempuan. 6-6-nya perempuan. Iya. Sekarang pelaku dibawa kemana, Kang? Pelaku untuk sementara udah diamankan di Polsek. Kasus ini terungkap setelah salah seorang anak mengetahui batasan-batasan pada dirinya yang tidak boleh disentuh orang lain. Peristiwa ini menekankan pentingnya pendidikan seks pada anak agar tidak menjadi korban pelecehan seksual. Seorang guru di sebuah sekolah dasar Kabupaten Pesisir Barat Lampung diamankan polisi karena telah mencabuli 14 siswinya. Modus pelaku adalah ingin memeriksa fisik para korbannya yang dilakukan di ruang perpustakaan sekolah. Satuan Reserse Kriminal Polsek Pesisir Utara berhasil mengamankan BH, seorang guru di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan dari salah satu orang tua murid siswi kelas 4 yang dicabuli oleh pelaku. Pelaku sudah melakukan aksinya sejak Maret 2020 hingga Desember 2021 dengan jumlah korban sebanyak 14 siswi. Pelaku melakukan aksinya di sebuah ruangan perpustakaan yang sepi dengan dalih cek fisik di bagian vital korban. Sementara itu, menurut pengakuan pelaku, selain memaksa korbannya untuk melakukan cek fisik, modus lain dari pelaku adalah mengiming-imingi memberikan nilai bagus kepada korban jika mau menuruti kemauannya. Untuk modus pelaku sendiri, pelaku dengan cara memberi iming-iming kepada muridnya akan memberikan nilai bagus. Nah, salah satu cara pelaku agar bisa mencabuli korban adalah dengan cara dibawa ke salah satu perpustakaan, di mana perpustakaan tersebut ada tempat yang sudah tidak terpakai dan tertutup dengan rak-rak buku yang sudah tidak terpakai. Jadi disitulah pelaku menjalankan perbuatannya. Pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang pria buron setelah dilaporkan istrinya karena menganiaya dengan keji anak tirinya. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.